Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun saja berada, alhamdulillah kembali di channel YouTube Zawiyah Ilmu Institute Podcast Waris bersama Ustazah kesayangan kita bersama Ustazah Dr. Badrah Uyuni. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ini gini Ustazah ya. Saya punya satu pertanyaan. Di mana ada seorang perempuan, suaminya meninggal dunia, kemudian dia punya anak 2 masih berstatus yatim. Satunya umur 10 tahun, yang satu masih 11 tahun. Perempuan atau laki? Anaknya laki, yang pertama laki, yang kedua perempuan. Oke. Kemudian si perempuan ini, si ibu ini mau menikah lagi. Nah, dia mau menikah lagi. Kemudian apakah harta peninggalan dari suaminya itu diwaris sebelum dia menikah, atau memang karena masih kecil ini kan saja, atau nanti saja setelah dewasa ibunya menikah dulu gitu, atau gimana saja sebaiknya itu? Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini peristiwa yang sering kita temui ya dalam pembagian waris. Sebenarnya hitung-hitungan sih gampang. Ketika suami wafat, maka siapa yang berhak mewarisi? Yang pertama adalah orang tua. Masih ada nggak orang tua dari si suami itu? Si suami masih ada nggak? Ada. Masih ibunya masih ada. Nah, maka ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena si anaknya ini kan punya anak ya, berarti cucunya. Ada cucunya, maka ibunya dapat 1/6. Sedangkan istri dapat 1/8. Jadi istri dari suami yang wafat ini cuma dapat 1/8 dari warisan. Oh gitu, 1/8 ya. 1/8. Istrinya ini 1/8. Dan sisanya adalah untuk anak mereka berdua. Oh, setelah dibagi ke ibu dengan istri, ada tata gitu. caranya, nggak langsung gitu. Jadi nanti kita hitung KPK-nya, jadinya 8 sama 6, KPK-nya dari 24. Maka istrinya itu mendapatkan 3/24, sedangkan ibunya mendapatkan 4/24. Nah, 3 tambah 4 kan 7. 7/24 berarti sisanya adalah 17. Nah, 17 bagian inilah yang akan diberikan kepada anaknya, walaupun anaknya masih kecil. Jadi saya ulang ya. Buat ibunya dari si mayit mendapatkan 4/24, buat istrinya dari si mayit mendapatkan 3/24, dan sisanya adalah 17/24 itu akan diberikan kepada anaknya. Kenapa bisa 17/24? Karena di situ ada anak laki-laki. Nanti pembagiannya adalah anak laki-lakinya mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Jadi hitungannya nanti karena anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 1, anak laki-lakinya 1 berarti 2 ya, dikali 2 tambah 1, 3. 17 bagian ini bagi 3. Nanti 2 bagian buat laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Itu akan seperti itu. Ya, jadi apapun kondisinya pembagiannya akan seperti itu. Nah, permasalahannya di sini adalah kapan warisan itu akan dibagi? Ketika anak-anaknya masih kecil, ya kan? Ini kan di sini kondisinya anak-anaknya masih kecil. Kalau sudah besar langsung aja dibagi, nggak buyang. Nah, sekarang pertanyaannya di sini anak-anak masih kecil. Tapi kalau dientar-entarin si mantan istri ini, si istri ini kan mau menikah lagi, akan ada orang baru dalam keluarga itu. Nanti khawatirnya terjadi fitnah. Oh, jangan-jangan hartanya yang nguasain adalah suami barunya, kan gitu. Jadi kan? maslahatnya ya diwaris dulu gitu ya. Jadi memang dimanapun, bukan cuman kasus ini aja, apapun kasusnya, baik orang yang masih muda, orang yang sudah tua, kaya, miskin, apapun itu, memang yang lebih tepat adalah yang lebih cepat. Ya sama kayak sholat itu kan di awal waktu adalah lebih baik ketimbang sholat entar-entaran. Meskipun di luar kasus ini juga sebaiknya sama seperti itu. gitu Semuanya yang terkait dengan syariat, fi awal waktiha itu khair gitu. Jadinya pasti lebih baik. Cuma nanti karena anak-anak ini adalah anak-anak kecil, lalu siapa yang akan mengelola harta mereka? Sedangkan orang dalam transaksi ya, kepemilikan harta itu memang itu miliknya, tapi apakah dia sudah mampu? Ya kan? Kalau misalnya sholat itu kan kalau sudah baligh. Nah, kalau megang harta tasarruf fil mal itu kan ada umurnya. Ya kayak misalnya kita dalam mazhab Syafi'i contohnya, nyuruh anak-anak beli cabai, sah nggak? Oh, karena itu kan cuma beli cabai, jadi boleh-boleh aja. Gimana kalau beli tanah, pasti nggak sah gitu ya. Nah, sama halnya kalau misalnya ini hartanya kan kayaknya banyak ya,
ada mobil, rumah gitu ya. Alhamdulillah lumayan ya. banyak lah, ya. ada depositonya, bahkan Iya. asuransinya juga lumayan. Nah, apalagi itu. Kan anak-anak ini usia berapa? Usia 10 sama 11 Nah, tahun. 10-11 tahun itu nggak bisa mengelola harta. Lalu siapa? Biasanya dalam keluarga kita, dalam tradisi kita, ketika anaknya suaminya wafat, maka yang ngurusin harta adalah istrinya. Kalau mampu. Kalau mampu. Tapi dalam hal ini si istri mau menikah lagi, ya kan? Ya. Nah, ini harta kelola oleh siapa? Ya. Kalau kita melihat kisahnya Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim. hartanya beliau tuh yang ngurus siapa sih? Pamannya. Iya kan? Iya. Jadinya dalam tradisi Islam itu, kalau misalnya seorang wafat, maka anak-anak yatim ini harusnya yang mengasuh siapa? Iya. Yang mengasuh siapa? Pamannya. Kalau ada kakeknya, kakeknya dari pihak ayahnya ya. Dari pihak ayah. almarhum ya saja ya. Cuman kan dalam tradisi kita terkadang keluarga pihak suami itu lupa gitu kalau mereka punya cucu yang lain gitu ya, punya keponakan yang lain. Nah, tapi dalam hal ini karena ibunya mau menikah lagi, apakah nantinya tidak akan terjadi konflik? Apalagi ini orang berharta. Kalau dia menikah lagi, nih anak-anak yang kecil hartanya yang megang siapa? Kalau nih ibu, nih istri nggak menikah lagi, biarin aja, nggak ada yang peduli. Ya udah, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Karena ini mau menikah lagi. Karena ini mau menikah lagi. Nah, ini harta siapa yang pegang? Kalau kita lagi ngomongin anak yatim, itu ada 3 hal. Yang pertama ada wakil, ada wali, ada wakil, ada wali, ada apa lagi ya, saya lupa tuh. Ada wakil, ada wali. Fungsinya apa? Kalau wakil itu yang mewakili si anak untuk mengelola hartanya. Ya. Lalu kalau wali yang bertanggung jawab untuk misalnya mereka menikah, sekolah dan lain-lain, ya kan? Ya. Apalagi ya, saya lupa tuh. Nah, wali. Ini di sini yang menjadi wali tetap kakek sama pamannya dari pihak ayah, iya kan? Ya, betul, dari pihak ayah tetap. Nah, tetapi yang mewakili mereka untuk mengasuh harta itu siapa? Lalu siapa yang akan ngempanin mereka nih? Biaya hidupnya setelah ini. Oh, dianggap harta warisannya banyak kalau dikelola oleh orang yang tepat. Nah, masalahnya ibunya mau menikah lagi, apakah ibunya akan bisa mengelola tanpa campur tangan suami barunya? Kalau suami barunya mau mengasuh anak-anak yatim ini bagus sekali. Tapi banyak juga kita temukan bahwa aku maunya nggak sepaket. Jadi untuk lebih amannya diwaris dulu ya. Memang harus diwaris, tapi habis itu hartanya siapa yang pegang? Dan yang pemegang dari warisan yang dimiliki yatim itu dipegang oleh pihak dari keluarga almarhum ayahnya. Kalau pengelolaannya. Kalau mau ibunya kalau setuju. Kalau ibunya setuju, tapi ya sebaiknya ibunya emang harus setuju karena ini kan syariat artinya untuk kemaslahatan dan anak yatim itu sendiri kan. Dan itu akan menjadi tanggung jawab daripada keluarga si suami. Karena khawatirnya ini ya, belum tentu benar. Belum tentu benar, tapi kan memang artinya ini satu kewaspadaan gitu ya. Waspadaan aja, lebih baik sedia payung sebelum hujan lah gitu ya saja ya. Gitu. Ya. Ya memang harus dibagi warisan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Nanti kalau ibunya merasa saya harus ngurusin anak yatim, masa saya nggak ada share tambahan gitu ya. Nah, sedangkan kan dia udah dapat bagian waris. Iya. Tapi kan tetap pengelolaannya sharing dengan ibunya udah pasti kan, antara wali dengan ibunya sharing pengelolaan harusnya jika tidak terjadi konflik. Ini yang membuat akhirnya pembagian waris secara syariat akhirnya ditinggalkan. Kenapa? Seringnya terbentur terhadap konflik. Iya. Saja. Terima kasih banyak saja penjelasannya. Alhamdulillah jelas, gamblang banget gitu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat semua sahabat-sahabat beriman di mana saja berada. Alhamdulillah akhirnya kami menutup. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.